namun tanpa penindakan hukum yang berarti. Memang pemilu 2024 kemarin itu pemilu yang paling melelahkan, pemilu yang paling sadis sepanjang saya mengikuti 2 kali pemilu. Dulu 2019 itu money politik itu secara siri, secara sembunyi-sembunyi. Nah kalau 2024 kemarin itu kan secara terang benderang, kalangan masyarakat kita mendapatkan suguhan pendidikan politik tentang bagaimana cara memenangkan hati rakyat hanya dengan modal kemampuan finansial. Yang dulu itu satu kursi harganya berapa, sekarang jadi berapa ya? Ya, apa kabar Mas Fatoni? Alhamdulillah baik Mas. Wah, alhamdulillah. Tambah segera ya. Kemarin habis pemilu harusnya kan mukanya mencurang, tapi kelihatannya ini sangat fresh, berarti ada kabar baik ya. Karena berpolitik harus asik. Iya, jadi bawa asik aja. Iya. Dan Mas Fatoni ini mengawali karir politiknya dulu sebagai wartawan. Betul. Dan kebetulan kita sering liputan bareng ya, iya. DPRD Surabaya dulu ya. Sama-sama masih berjuang sebagai kulit tinta. Cuman jalannya beda. Kalau Nggih. saya masih di jurnalis, jenengan masuk di wilayah politik, tapi sama-sama berjuang untuk publik. Nggih. Ini adalah edisi kesekian dari Open Wide dan kita berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Mas Fatoni. Beliau adalah anggota DPRD Surabaya yang juga berperan sebagai ketua fraksi DPRD Surabaya periode 2019 sampai 2024. Dan insya Allah juga akan kembali menempati kursi di DPRD Surabaya karena beliau kemarin perolehan suaranya cukup mendapatkan 1 kursi. Insya Allah diberi amanah lagi, benar ya Mas? Amin, nggih Mas. Alhamdulillah lolos dari lubang. Ya, ini kesempatan ngobrol ini juga nggak akan saya sia-siakan pastinya. Akan ada beberapa obrolan yang kita akan ngulik lebih dalam tentang politik terutama di Surabaya dan Jawa Timur. Nah, kita mulai dulu dengan bagaimana Pilpres dan Pileg kemarin itu mengubah konstelasi politik dan landscape politik yang ada di Jawa Timur dan Surabaya ini. Seperti apa sih sebenarnya Mas? Ya kalau di level kancah politik nasional sebenarnya tidak ada perubahan fundamental ya dalam potensi 20 tahun mendatang Mas Edi. Artinya kemenangan Prabowo Gibran itu sebenarnya kemenangan Pak Jokowi. Dan karena apa? Dari 3 paslon kemarin, satu-satunya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki komitmen untuk melanjutkan dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Artinya kalau kita melihat kalkulasi secara matematis, maka insya Allah 20 tahun mendatang kebijakan pemerintah itu meneruskan landscape yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Asumsi saya secara matematis Pak Prabowo masih punya kesempatan 2 periode, artinya 10 tahun. Setelah itu kemudian Mas Gibran yang tokoh muda kita ini memiliki kesempatan untuk meneruskan capaian yang telah dilakukan Pak Prabowo selama 10 tahun terakhir. Jadi 20 tahun mendatang insya Allah kebijakan nasional kita itu akan mendorong atau menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Karena ini kan yang digaungkan oleh Pak Jokowi. Nah, tentu secara politis terjadi pergeseran dalam konteks dominasi partai politik. Kalau kemudian dalam pemilu 2014 sampai 2019 kemarin kan kita melihat PDIP the ruling party. Dia partai pemenang pemilu, 2 kali pemilu karena seiring dengan kemenangan Pak Jokowi saat itu sebagai calon presiden. Tetapi hari ini kan tidak. PDI menang pemilu di pemilu legislatif, tetapi pemilu presidennya mereka capresnya ranking 3. Nah, ini tentu akan terjadi konfigurasi kepemimpinan nasional yang berubah. Apalagi kalau kita lihat suara-suara yang berkembang itu kan sepertinya PDIP akan berada di luar pemerintahan. Meskipun diberhalus
mendukung di luar pemerintahan. Ya dalam teori sederhana yang mendukung di luar pemerintahan ya oposisi. Ini kan hanya diksi yang diperhalus saja dalam rangka menyongsong pemilu kada serentak tahun 2024. Nah, otomatis di Jawa Timur pun sama. Kalau kita lihat hari ini ada semangat dari gabungan partai-partai pengusung Pak Prabowo Gibran, itu akan membreakdown koalisi ini di level Jawa Timur, baik pilkada gubernur maupun pemilihan bupati wali kota di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini semangatnya mau dibawa bagaimana semangat kemenangan Prabowo Gibran ini juga menjadi semangat kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di beberapa daerah di Jawa Timur. Jadi sepertinya karena tahun pileg dan pilpresnya sama dengan pilkada, jadi semangat itu masih menyala-nyala di jiwa Koalisi Indonesia Maju, Mas. Itu tentang landscape-nya bisa dibaca seperti itu. Betul. Tapi bagaimana perjuangan dan effort juga fenomena yang terjadi mungkin untuk membentuk landscape itu. Kemarin kita tahu ya ada peristiwa-peristiwa kalau bisa dibilang sebagai sebuah letupan. Ada yang menyebut itu sebagai apa istilahnya melawan kehendak moral dan juga etika segala macam gitu ya. Kemudian ada juga ya kita tahulah ada yang tidak puas dengan adanya bansos gitu ya, karena dianggap sebagai instrumen money politics gitu ya, yang berujung kepada katanya inflasi politiknya makin gila-gilaan. Itu benar nggak ya? Ya kalau kemudian saya tidak bisa pungkiri bahwa 2024 kemarin itu memang pemilu yang paling sadis dalam sejarah kepemiluan kita ya. Artinya kalau dulu money politik itu sesuatu yang didiskusikan, tetapi orang berhati-hati atau tidak terang-terangan. Kalau dalam konteks itu dulu 2019 itu money politik itu secara siri, secara sembunyi-sembunyi. Nah kalau 2024 kemarin itu kan secara terang benderang, namun tanpa penindakan hukum yang berarti. Jadi kenapa saya istilahkan memang pemilu 2024 kemarin itu pemilu yang paling melelahkan, pemilu yang paling sadis sepanjang saya mengikuti 2 kali pemilu. Nah ini menarik nih dalam konteks pembiayaan di lapangan ya. Karena kita tahu ada beberapa podcast juga yang membahas tentang inflasi politik gitu. Saya pengen tahu untuk konteks Surabaya aja. Itu beneran terjadi konteks inflasi politik yang dulunya 2019 sekian harga per kepala gitu ya. Kalau misalnya itu sekarang menjadi sekian gitu. Apa bener ya? Ya sepanjang yang saya amati secara empiris dalam pelaksanaan pemilu Februari kemarin, Mas, memang caleg-caleg yang memang selama ini tidak rajin merawat masyarakat itu kemudian menggunakan kelebihan finansial itu sebagai alat pendukung utama. Jadi mereka menggunakan itu untuk memenangkan hati masyarakat. Jadi definisi untuk memenangkan itu harus menyenangkan dulu, itu hanya pakai kacamata kuda money politik gitu. Dan betul memang kalau kita lihat dalam pengalaman 2019, saya mendengar saat itu harga satu suara itu variatif, ada yang 25.000, ada yang 30.000. Kalau kemarin minimal 50.000, bahkan ada yang sampai satu suara 150.000, ada yang 100.000. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang saat ini suka atau tidak suka, jadi kita mengalami demokrasi yang paling liberal. Ini besar benar ya. Iya, demokrasi liberal yang sebenarnya saya jauh-jauh hari sudah menyampaikan dalam setiap panggung-panggung diskusi di kampus-kampus itu bahwa sadar atau tidak sadar kita ini mengalami fase post-truth demokrasi sejak pemilu tahun 2014. Nah, kita ini mengalami demokrasi prosedural, tampaknya biasa-biasa saja. Proses pemilu tiap 5 tahun, anggaran negara tersedot 70-80 triliun untuk rekrutmen kepemimpinan nasional dan lokal. Nah, tapi uang yang digelontorkan negara untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional dan lokal itu ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan indeks demokrasi kita.
Artinya kan kita sebagai anak bangsa mestinya kita ini melakukan evaluasi secara komprehensif. Kenapa bisa begini? Bayangkan anggaran 75 triliun yang digelontorkan APBN untuk menyelenggarakan pemilu. Itu kemudian hanya membuat kalangan masyarakat kita mendapatkan suguhan pendidikan politik tentang bagaimana cara memenangkan hati rakyat hanya dengan modal kemampuan finansial. Tidak ada kompetensi personal, tidak ada kecakapan untuk mengakselerasikan kehendak rakyat dalam perjuangan pembangunan kota. Nah ini kan ironi. Iya. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya money politik itu hantu dalam sistem demokrasi kita, itu hantu. Makanya sebelum pelaksanaan pemilu 2024 saya mesti selalu sampaikan bahwa penyelenggara pemilu Gakumdu itu harus diefektifkan agar menimbulkan efek jera. Tapi kalau kemudian praktek money politik itu dibiarkan seolah-olah itu menjadi proses kelaziman dalam sistem demokrasi kita, maka secara tidak sadar kita ini menghamburkan uang 70-80 triliun hanya untuk menghasilkan demokrasi prosedural. Apa panjenengan ndak eman? Iya. Apa rakyat Indonesia ndak eman? Uang sebegitu banyak digunakan untuk proses rekrutmen kepemimpinan yang kemudian prosesnya mengerikan seperti pemilu 2024 kemarin. Oke, sebelum kita bicara lebih detail dan dalam ke wilayah yang seharusnya, ini kan kita udah punya imajinasi tentang demokrasi yang ideal seperti apa. Iya. Tapi saya mau urai dulu fakta yang terjadi, data-data empiris yang ada pada masa penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin. Tadi dibilang mulai tahun 2019 itu 25.000 kemudian naik. Sekarang saya mau nyoba bantu para pemirsa dari podcast ini untuk bisa menilai ya. Yang dulu itu satu kursi harganya berapa, sekarang jadi berapa ya? Kalau sebenarnya dengan metode Senlek murni seperti hari ini Mas Edi, memang semakin tinggi partisipasi pemilih yang datang ke TPS itu berbanding lurus dengan naiknya harga satu kursi. Ya. Artinya kalau partisipasi pemilih rendah, maka sebenarnya harga satu kursi itu cukup 18.000 sampai 21.000 tergantung dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada di daerah pemilihan itu. Tapi begitu partisipasi pemilih tinggi, maka harga satu kursinya minimal 22.000 dalam satu dapil. 22.000 dalam satu daerah pemilihan. Iya. Di Surabaya. Itu artinya seorang caleg dia itu harus caleg siap kota ya? Caleg kota ya. Dia harus siap duit berapa pada era 2019 berapa dia terkonversi menjadi satu kursi. Tapi memang nggak bisa dihitung secara matematis fix gitu ya. Cuman ini narasi aja. Berapa kemudian 2024 menjadi berapa ya kira-kira? Sebenarnya kalau dulu saya tanya teman-teman, termasuk saya sendiri ketika berhasil mendapatkan mandat rakyat tahun 2019 itu kos politik kita itu rata-rata 1 sampai 1,5 M lah. Tapi kalau kemarin yang saya tanya habis minimal 2 M itu yang tidak terpilih. Nah itu artinya yang terpilih kos politiknya lebih dari itu. Dalam konteks bahwa ini adalah caleg-caleg yang tidak turun ke bawah, dia tidak merawat konstituennya, sehingga dia harus konversikan berupa investasi uang yang lebih banyak. Betul. Gitu ya. Jadi nilainya sekitar 2 ya. Di atas 2 kalau yang terpilih itu. Oke, berarti naik berapa persen itu ya? Ya naik sekitar 60 sampai 70%. Ya, lumayan lah ya. Nah, ketika itu terjadi dan margin errornya juga meningkat drastis. Nah, gimana itu margin errornya? Iya. Jadi kalau dulu rata-rata sepanjang yang saya dengar dan saya lihat ya Mas, katakanlah nyebar 10.000 itu masih dapat suara 6.000 sampai 7.000. Kemarin nyebar 10.000 amplop bisa dapat suara 4.000 aja udah untung. Jadi margin errornya naik. Karena apa? Ini juga menjadi otokritik buat partai politik ya, selaku produsen kader yang dikaryakan di bidang pemerintahan khususnya di pemilu legislatif. Karena memang kalau kita tidak bekali dengan pendidikan politik yang cukup, cara membangun komitmen, cara membangun komunikasi dengan masyarakat, maka dia hanya mengandalkan uang sebagai alat. Nah, akhirnya sebarannya ngawur. Sebarannya ngawur, di tengah
mungkin ya Mas Edi, ini tesis saya, mungkin rakyat juga sudah lelah. Akhirnya ya rakyat kemudian menghukum peserta pemilu, dalam hari ini partai politik. Saya tidak mau nyoblos kalau tidak dapat sesuatu. Akhirnya ini juga fenomena yang terjadi tahun 2024. Tapi saya tidak menyalahkan masyarakat ya. Tetapi ini menjadi otokritik kita semua pelaku demokrasi di Indonesia ini. Kalau dulu masih ada budaya satu rumah menerima amplop dari satu caleg katakanlah, dia ketika didatangi oleh caleg yang lain itu ada penolakan. Mohon maaf Pak, Bu, saya udah dapat dari caleg A. Kalau 2024 kemarin itu satu rumah bisa nerima 7 sampai 10 amplop. Dipul semua berarti. Dipul semua. Tapi dia milihnya terserah. Dipilih orang yang pernah berinteraksi. Oh gitu ya. Jadi katakanlah ada 10 yang ngasih, yang 9 itu tidak pernah interaksi dengan orangnya, hanya melalui tim pemenangannya atau apa. Maka dia tetap pilih yang pernah, setidaknya pernah berjabat tangan dengan dia. Lebih pragmatis ya. Betul. Pragmatis tapi memperhitungkan aspek kedekatan, engagement secara langsung. Lalu bagaimana dengan katakanlah bansos dari pemerintah, itu ngaruh nggak sih sebenarnya di lapangan? Ngaruh lah. Gitu. Gimana? Jadi memang karena pemberian meskipun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kemarin itu kan sudah masuk dalam desain rencana pembangunan APBN kita kan. Karena APBN itu kan dibahas dan disahkan secara bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif. Sebenarnya teman-teman kita yang di DPR RI itu udah tahu bahwa 2024 karena cuaca El Nino, gagal panen dan lain-lain, itu kemudian ada bantalan sosial yang akan dikucurkan. Tetapi rakyat kan juga tidak memilih semata-mata karena bansos. Kalau rakyat memilih semata-mata karena bansos, maka Pak Prabowo Gibran ini akan menang di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Faktanya kan Prabowo Gibran kalah di Aceh, kalah di Sumatera Barat. Cuman 2 tapi. Cuman 2. Nah lainnya itu kan karena memang approval rate, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi masih di atas 75%. Artinya Pak Jokowi ini kan politisi yang berasal dari Pulau Jawa. Biasanya politisi Jawa itu suka pakai perlambang. Rakyat tidak butuh telunjuk Pak Jokowi ini mengarah kepada siapa. Tetapi dengan perlambang-perlambang yang dibuat dalam masa-masa krusial jelang pemungutan suara itu sudah cukup meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi memilih dan meyakini pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi menuju gerbang kemakmuran Indonesia Emas tahun 2045. Nah, saya nyoba untuk mengaitkan dua fenomena ini. Yang pertama, masyarakat yang semakin pragmatis. Yang kedua, ada penggunaan instrumen-instrumen kebijakan untuk bisa menjangkau lewat kebijakan distribusional. Nah, akankah itu juga terjadi di pilkada ya kalau kayak Pasti. gitu? Salah satu keunggulan ya yang dimiliki oleh calon petahana atau calon yang didukung oleh petahana itu pasti adalah politik kebijakan. Itu hampir terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan bukan kali ini aja. Dari dulu-dulu petahana begitu, juga punya memiliki kemampuan untuk itu. Tapi yang membedakan antara yang pilkada sebelumnya dengan ini apa? Karena kan kita udah punya contoh pilpres kemarin gitu ya. Bedanya apa pilkada sekarang dengan pilkada sebelumnya? Saya pikir sama. Artinya hanya konfigurasi nasionalnya saja yang berbeda. Artinya kalau 10 tahun terakhir kemarin itu kita memiliki Presiden Jokowi yang PDIP minded. Kalau sekarang langit Jakarta lebih pelangi. Artinya ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN dan lain-lain sebagainya. Sementara PDI berada di luar pemerintahan. Itu aja bedanya. Tapi kalau kemudian apakah petahana-petahana dalam pemilu kada ini tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan untuk pemenangan dia, itu tidak mungkin. Karena itu kelebihan yang dimiliki oleh petahana. Kelebihan yang dimiliki oleh incumbent adalah dia bisa berkampanye ketika menjalankan tugas. Jadi dibedakan ya Mas ya. Contoh ya, tidak usah jauh-jauh.
Gubernur Jawa Timur karena hari ini kan sudah cuti. Oke, berarti kita bahas Wali Kota Surabaya katakanlah. Mas Eri ketika menjalankan kewajibannya sebagai Wali Kota Surabaya, turun ke masyarakat, membenahi pelayanan di kelurahan, apakah itu bagian dari kampanye? Tidak. Karena apa? Ya itu memang tugas pokok fungsinya Wali Kota. Tugasnya. Iya kan? Bahwa kemudian kegiatan-kegiatan itu menimbulkan empati masyarakat sehingga meningkatkan preferensi masyarakat terhadap Mas Eri, yaitu kelebihan. Ya kalau mau mendapatkan itu ya menangkan pilkada sebelumnya. Jadi ya, bahwa kemudian di era demokrasi seperti saat ini check and balancing itu penting, kritikan dan masukan itu penting, ya tetap kita harus beri masukan. Yang khususnya yang ada di parlemen ya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa memang itu tugas pokok fungsinya wali kota. Kalau kita lihat di pemberitaan 1 minggu sebelumnya nih, ketika wali kota bikin halal bihalal, mengundang RT RW LPMK, mengundang kader Surabaya Hebat, apakah beliau salah? Tidak. Salahnya di mana? Wong itu pemimpin yang mau halal bihalal sama perangkat yang membantu pemerintahan selama ini. Tidak ada salahnya. Apakah kemudian kegiatan itu dibiayai APBD? Ya pasti. Karena apa? Ketika wali kota dan wakil wali kota mengucap sumpah dan janji, itu otomatis fasilitas APBD itu melekat. Salahnya di mana? Tidak ada. Jadi daripada kita sibuk mengutuk kegelapan, kan mending menyalakan lilin sebagai lentera kehidupan. Ya, tadi juga disebut lebih pelangi dan sepertinya pelangi itu juga turun ke daerah kelihatannya ya. Kecenderungannya begitu. Coba jangan ke Surabaya dulu. Kalau Surabaya wilayah sampean ini. Iya. Kita coba spill yang di Jatim ya. Kan ada informasi juga. Kemarin Ibu Khofifah dan Mas Emil sudah dapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Betul. Saya nggak tahu ini memang mau cepet-cepetan atau nggak mau keduluan atau strategi apa sih sebenarnya? Kalau kita amati Mas Edi ya, Golkar itu dalam momen 2024 ini selalu menjadi pionir ketika memberikan rekomendasi kepada salah satu anak bangsa terbaik untuk menjadi nahkoda pemerintahan di berbagai jenjang. Contoh, Golkar ini pertama kali partai yang mendeklarasikan pasangan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden kemarin. Alhamdulillah berhasil memenangkan hati rakyat Indonesia sehingga beliau terpilih dengan angka 58%. Pilpres cukup sekali putaran. Nah, sama pilkada Jawa Timur. Golkar partai pertama yang mendeklarasikan rekomendasi pasangan kepada Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Kemudian besoknya diikuti P3, otomatis Demokrat ikut karena Mas Emil kan ketua Demokrat Jawa Timur. Berarti sudah ada 3 partai yang mengusung beliau. Nah, apakah ini bagian dari strategi? Pasti, namanya politik itu kan ada siasat, ada strategi. Kita semua tahu bahwa tekanan terhadap Bu Khofifah akhir-akhir ini semakin meningkat. Tekanannya itu apa? Saya sering kali bilang dalam setiap diskusi-diskusi, mau formal maupun informal, baik pilkada Surabaya maupun pilkada Jawa Timur, itu yang menguat adalah bursa calon wakil. Karena dia akan menjadi superstar di 2029. Jadi semua pengen. Partai mana yang tidak pengen wakilnya Bu Khofifah digandeng Bu Khofifah? Semua pasti partai pengen. Karena apa? Itu akan menjadi superstar di 2029. Dan itu pasar bebas. Dan itu pasar bebas. Nah makanya dengan DPP Partai Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada Khofifah Emil, otomatis itu akan merubah dinamika politik Jawa Timur. Dalam waktu dekat rekomendasi-rekomendasi itu akan semakin terang benderang. Kenapa kok bukan kadernya Golkar sendiri? Golkar ini partai yang terbiasa menitipkan gagasan dan pikirannya kepada pemimpin yang memiliki gaya-gaya kepemimpinan teknokratik. Bu Khofifah ini kan sudah teruji 5 tahun terakhir ini kan gaya-gaya kepemimpinannya teknokratik. Kalau bahasa kita Golkar banget lah. Gitu. Sama di level pemerintahan pusat itu Golkar tidak pernah punya presiden dan wakil presiden terpilih kecuali Pak Yusuf Kala ya zamanan. Tapi percayalah 5 tahun terakhir meskipun kita dihajar pandemi Covid, ekonomi kita masih bisa bertahan seperti saat ini. Itu sumbangsi Partai Golkar melalui Pak Erlangga Hartarto yang menjaga ekonomi kita dari turbulensi dan resesi.
Meskipun negara-negara maju mengalami itu, tapi alhamdulillah Indonesia aman hingga sampai saat ini. Sama itu juga terjadi di Jawa Timur. Kalau boleh berharap, kami boleh berharap wakilnya Bu Khofifah adalah Pak Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain, ya mungkin Bu Khofifah selama ini juga gaya kepemimpinannya sudah teknokratik. Nah ini sesuai dengan nafas Partai Golkar. Jadi ya biar Bu Khofifah yang kemudian menjalankan doktrin atau ideologi karya kekaryaan Partai Golkar dalam 5 tahun mendatang. Ketika itu sudah dideklar, itu kan berarti kan juga sebuah deklarasi tentang kekuatan politik ya. Yang mau disampaikan apa sih kepada yang belum bergabung? Jadi sudahi harapan untuk menjadi wakilnya Bu Khofifah. Oke. Segera bergabung demi kemaslahatan masyarakat Jawa Timur. Atau kalau enggak bisa bersanding ya bertanding. Oke. Secara fair ya Pak. Iya. Karena masyarakat juga butuh alternatif. Kan tidak mungkin kemudian Jawa Timur kemudian Bu Khofifah melawan bumbung kosong kan juga tidak mungkin. Nah itu dia. Tapi soal bumbung kosong nanti dulu ya. Karena kita harus bahas habis dulu. Iya. Yang paling menarik Surabaya. Tapi sebelum Surabaya kita ngopi dulu Mas. Kopi makin lama makin dingin nanti. Iya. Dengan kopi sejuta inspirasi ini. Soalnya yang kita bicarain agak panas ini. Langsung seger. Oke, sekarang kita ke Surabaya ya. Surabaya ini kan juga mungkin hampir sama gitu dengan Jawa Timur. Yang lebih menarik dan ramai diperbincangkan itu sebenarnya menarik tentang wakilnya. Gitu. Betul. Ya. Karena ini tentang memilih wakilnya incumbent gitu ya. Seperti yang tadi kita bicarakan, incumbent punya peluang, punya privilege dan lain-lain gitu ya. Dengan adanya komposisi yang sejauh ini sudah didaftarkan ke PDIP, Mas Eri dan Armuji, sikapnya Golkar gimana ya? Kalau Golkar Surabaya memang selama ini hubungannya sama Mas Eri itu kan relatif baik ya. Apalagi hampir mirip kayak Bu Khofifah, Mas Eri ini meskipun bukan kader Golkar, karena beliau lahir dari birokrasi pemerintahan kota Surabaya, maka gaya-gaya kepemimpinannya teknokratik, gaya-gaya yang selama ini menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh Partai Golkar. Nah, Mas Eri ini juga termasuk pemimpin yang menurut saya itu memiliki prinsip bahwa membangun, melayani masyarakat Surabaya itu tidak bisa sendirian. Dia selalu mengamalkan prinsip gotong royong yang diajarkan oleh Bung Karno kepada kita semua. Bahwa gotong royong itu kunci. Nah, makanya sejak awal Mas Eri itu kan selalu menyampaikan bahwa ingin gotong royong, membangun koalisi besar gabungan dari beberapa partai untuk melayani warga Surabaya 5 tahun mendatang. Nah, memang yang saat ini masih menjadi diskusi yang cukup mendalam itu adalah soal siapa pendamping Mas Eri. Kalau kita lihat PDIP kan mendorong lanjutnya pasangan Eri Armuji 5 tahun mendatang. Nah tentu Golkar punya pandangan lain. Kita firm terhadap figur Mas Eri. Erinya udah clear ya. Kita firm. Tetapi tentu partai-partai lain itu juga berharap kemudian ya pendampingnya dari partai pengusung. Katakanlah kalau harus PDI, dari partai pengusung ya, atau ada alternatif lain? Kalau sementara ya kalau PDI wajar kalau kemudian mendorong Mas Eri Armuji. Betul. Sama kayak Golkar katakanlah, mungkin lebih firm mendorong Mas Eri dengan kader Golkar katakanlah. Atau Gerindra mendorong Mas Eri dengan kader Gerindra. Nah itu kan proses yang sedang berjalan hari ini. Soal bagaimana nanti ujungnya di 27 Agustus mendatang, itu kan kewenangan mutlak ketua umum masing-masing partai Mas Edi. Kita yang di Surabaya ini hanya boleh berharap. Hanya boleh berharap. Soal nanti penentu keputusannya itu kan ada di Jakarta semua. Ketika Jakarta sudah memutuskan, maka sebagai kader partai kita harus tegak
dan penuh dengan kehormatan mengamankan, menjalankan rekomendasi itu dengan partainya baik. masing-masing. Nah ini berarti gini, saya melihat ada dua opsi yang mungkin terjadi. Opsi pertama adalah ketika terjadi koalisi antara PDIP dengan para partai lain ya, sehingga memang PDIP harus legowo, komposisinya bukan lagi Eri Amuji tapi Eri dengan siapa. Yang paling mungkin dengan komposisi ini tuh wakilnya siapa, Mas? Apakah hanya parpol ataukah ada peluang-peluang di luar parpol masuk sebagai wakil? Sebenarnya kalau kami pribadi ya, saya tidak tahu nanti Jakarta memutuskan apa. Sebenarnya kami lebih melihat ya kasih kesempatan warga Surabaya lain yang katakanlah non partisan ya, yang penting dia memiliki komitmen untuk membersamai Mas Eri lahir batin. Oke. Nah, bagi kami tidak ada masalah. Katakanlah ya, Mas Eri kan punya harapan didukung oleh gabungan partai-partai yang selama ini hubungannya sudah sangat baik dalam melayani warga Surabaya. Maka ya ketika kemudian partai-partai lain mendukung Mas Eri, ya wakilnya itu bisa dari unsur profesional non partai atau juga bisa jadi unsur kalangan yang lain, katakanlah tokoh masyarakat. Sama halnya ketika Pak Jokowi menggandeng Pak Yai Haji Ma'ruf Amin, itu kan beliau mewakili unsur ormas keagamaan. Sehingga partai-partai lain bisa memahami. Sehingga koalisi ini baru bisa terbentuk. Tapi kalau kemudian koalisi itu dibentuk, alat pemersatu figurnya tidak ketemu, ya agak susah. Birokrat nggak mungkin, Mas? Mungkin saja. Yang penting tidak mewakili satu partai. Oke, dia bukan kader partai lah kasarannya begitu. Coba kita agak fokus ke yang ini, 3 yang tadi sampai sebut, profesional, terus kemudian kalau tokoh masyarakat sama birokrat. Ketemu nama nggak kira-kira? Kalau nama sih enggak, cuman memang saya pribadi ya punya gambaran ideal bahwa karena wakil yang akan diusung Mas Eri itu adalah superstar di 2029 mendatang, maka saya lebih senang kalau kemudian Mas Eri itu memiliki wakil yang tidak memiliki syahwat kekuasaan, sehingga dia bisa istiqomah membersamai Mas Eri menuntaskan RPJMD 5 tahun mendatang, sehingga tidak ada syahwat politik dia untuk selingkuh kanan kiri demi ambisi 2029. Kalau boleh berharap. Ya, artinya siapa itu? Ya birokrat saja. Agar apa? Mulai ngerucut nih kelihatan. Iya, agar apa? Agar Mas Eri fokus melayani keluar. Urusan konsolidasi birokrasi ini biar diurusi oleh wakilnya. Tentu wakilnya inilah yang mengkonsolidasikan kekuatan OPD ini bagaimana menuntaskan visi misi Mas Eri 5 tahun mendatang. Ya, coba nih sekarang kita agak fokusin. Siapa kira-kira yang highlight nih birokrat yang di sekelilingnya Mas Eri yang dia punya kapasitas yang bagus di leadership? Kalau itu Mas Eri yang paling tahu ya, karena yang selama ini nggak apa-apa, ini kan podcast bebas bicara. Ini karena kan pemikirannya Mas Fatoni sendiri. Mas Fatoni sebagai orang yang bebas berbicara dan punya kapasitas sebagai anggota DPRD. Betul. Melihat selama ini juga berkomunikasi dengan birokrasi. Kan ada dong melihat ini tanpa mengenyampingkan yang lain ya Mas ya. Iya. Kira-kira siapa yang bersinar? Kalau yang memiliki komitmen lahir batin, yang saya lihat juga syahwat kekuasaannya tidak terlalu dominan. Memang kalau dari unsur birokrat ya, saya memiliki pandangan 3 orang sebenarnya. Siapa itu? 3 orang ya. Salah satunya Sekda itu Pak mungkin Iksan. Ya Pak Iksan itu layak untuk mendampingi Mas Eri 5 tahun mendatang dengan tugas khusus bagaimana mengkonsolidasikan birokrasi untuk menuntaskan visi misi 5 tahun mendatang. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua Pak Fixer itu juga loyalitasnya luar biasa. Nah, yang ketiga mungkin Kadis Penduk itu sudah menurut saya jam terbangnya juga sudah bagus karena pernah di Bakesbang, pernah di Satpol PP, pernah di bagian pemerintahan. Tempat-tempat keras lah itu ya. Ya artinya Mas Eri kan dengan periode 3,5 tahun ini itu kan sudah melihat gambar hambatan-hambatan birokrasi untuk menuntaskan visi misi yang tertuang dalam
RPJMD itu ya saya pikir dari unsur birokrat itu lebih bisa mengantarkan Mas Heri menjadi wali kota 2 periode dengan husnul khotimah. Oke, sekarang bukan berarti kemudian saya melihat Cak Armuji ini tidak bisa bukan. Ini kan kita sedang menelisik dan agak ngurai yang di birokrasi. Ya, ini pandangan saya. Tetapi saya lihat selama ini Mas Heri Armuji juga pasangan Dwi Tunggal yang saling menyempurnakan satu sama lain. Ini alternatif yang kita bicarakan. Kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari profesional tuh kelihatan nggak sih sebenarnya yang di Surabaya ini siapa yang punya kapasitas seperti itu? Kalau sebenarnya tinggal di Surabaya itu kan tinggal bisa ngambil siapa dari kalangan Nahdien, kemudian siapa dari kalangan Muhammadiyah. Ini tinggal milih salah satu saja. Nah, tapi kalau dari profesional ya itu harus dari pengusaha yang memang dia udah selesai dengan urusan dirinya. Nawaitunya itu hanya ingin mengabdi kepada masyarakat Surabaya. Ini kan lagi tren Mas Edi. Jadi kalau kita lihat di mana itu Brebes kalau tidak salah, Sultan Brebes yang juragan bawang merah itu kemudian diminta rakyat untuk menjadi Bupati Brebes. Karena dianggap dia udah selesai dengan dirinya sendiri di tengah praktek korupsi yang menghimpit seluruh kepala daerah. Nah ini kan ada tren. Ini politisi itu kan harus pandai membaca fenomena keinginan masyarakat. Karena partai politik juga talent scout ya. Betul. Mencari talent. Iya. Kalau tugas kita memang memproduksi pemimpin. Kalau jenengan melihat dari kalangan profesional yang punya kapasitas seperti itu tanpa mengenyampingkan dan merendahkan yang lain ya, siapa yang kira-kira kelihatan menonjol? Kalau yang jiwa pengabdiannya bagus itu ya Ketua HIPMI itu Ali Afandi itu juga bagus. Artinya cocok lah. Tinggal bagaimana Ali Afandi ini tidak memiliki syahwat untuk menggantikan Mas Heri di 2029. Karena ini kan periode terakhir itu periode krusial. Kadang-kadang kalau kemudian tidak sabar menahan syahwat politiknya, dia melakukan manuver-manuver pembusukan di dalam. Nah ini kan jadi problem. Makanya saya bilang bahwa pemilu kada ini kita jangan lagi mengasumsikan atau mengharapkan perkawinan paksa. Nah itu jangan, karena apa? Kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus memiliki chemistry, memiliki keinginan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Begitu ada keinginan yang berbeda di tengah, biasanya itu berakhir dengan su'ul khotimah salah satunya. Kita lihat di beberapa daerah, ya kan? Kemudian kepala daerah sama wakilnya ndak akur, kemudian saling manuver satu sama lain. Baik di daerah Matraman katakanlah, kita kan bisa lihat di digital itu sampai saling lapor soal rumah rumah dinas wakil ini itu kan berawal dari ketidakakuran. Nah ketidakakuran itu selalu proses di hulunya memang terpaksa. Dan ada syahwat itu. Nah ada syahwat untuk menggantikan. Nah ini makanya Golkar berharap calon wakilnya Mas Heri nanti itu orang yang tidak memiliki syahwat politik di 2029. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah Mas Heri dengan pasangannya kelak siapapun itu akan berakhir dengan husnul khotimah. Oke, yang berikutnya adalah tadi kan simulasi ketika Mas Heri itu atau calon atau partai yang mengusung Heri ini kemudian berkoalisi gitu ya dengan partai. Kalau jalan sendiri ya selesai ya, maksudnya ya udah bertanding aja gitu ya. Ya, hari ini rakyat itu menghendaki kebersamaan. Kalau kita lihat ya, ada pesan politik yang disampaikan rakyat dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Apa? Di hari 14 Februari kemarin, hari demokrasi kasih sayang itu. Rakyat itu ternyata lebih memilih calon pemimpin yang ingin merangkul daripada memukul. Ya kan? Contohnya apa? Prabowo Gibran diusung oleh gabungan beberapa partai. Dibilang koalisi gemuk lah dan lain-lain sebagainya. Tapi nyatanya rakyat menghendaki itu. Rakyat menghendaki kebersamaan dalam mengelola bangsa ini. Rakyat menghendaki keberlanjutan. Rakyat tidak ingin coba-coba. Kalau kita lihat ceruknya ya, kita lihat ya. Prabowo Gibran 58%, Anies 25%, Ganjar 16%. Itu ternyata rakyat lebih menginginkan keberlanjutan dan kebersamaan.
rakyat tidak menginginkan lagi eksklusivitas dalam pengelolaan negara. Nah, itu kembali ke pertanyaan jenengan tadi. Kalau kemudian PDIP tidak ingin Eri berpasangan dengan yang lain di luar Armuji, Caci, ya berarti PDIP akan berangkat sendirian. Nah, lalu bagaimana dengan partai-partai lain? Tentu, ya namanya kita partai politik, punya kewajiban untuk menghadirkan calon pemimpin alternatif di kota Surabaya yang akan berjuang untuk memenangkan hati masyarakat Surabaya di 27 November mendatang. Ya tentu pasti akan berembuk untuk menghadirkan siapa figur yang tepat untuk berkompetisi dengan pasangan Eri Armuji. Tetapi bagi saya sendiri, saya itu memaknai bahwa politik itu hanya sarana atau jembatan mengabdi kepada masyarakat secara luas. Jadi saya memaknai pemilu kada itu hanya fastabikul khairat, perlombaan kebaikan untuk masyarakat. Jadi bukan berarti kemudian kita harus membenci satu sama lain. Memusuhi. Kontestasi itu adalah alat untuk mencapai kebaikan. Iya, betul. Nah, tapi ketika itu terjadi, Mas, yang saya tahu itu adalah jenengan sangat dekat dengan Mas Eri. Salah satu pendukung di DPRD lah. Salah satu pendukung, salah satu pokoknya soulmate lah ya. Ketika itu terjadi nih jenengan sendiri ya, bukan secara partai. Iya. Ini gimana nih? Ya tentu saya dan Mas Eri ini sama-sama makhluk politik, sama-sama kader salah satu partai. Katakanlah nanti Golkar tidak bisa menjadi salah satu bagian pengusung Mas Eri dalam pemilu kada mendatang, tentu satu sama lain sudah menghargai bahwa inilah pilihan. Pilihan yang penting saya punya komitmen bahwa dalam politik itu kita tidak boleh kemudian menjelek-jelekkan karakter assassination, politik hitam, politik kampanye negatif dan lain-lain. Itu mungkin tidak akan saya lakukan. Dan saya yakin Mas Heri juga memahami bahwa harapan kami kita ingin membersamai perjuangan Mas Eri dalam memenangkan hati rakyat 27 meskipun jalannya November. Berbeda. Nah, katakanlah nanti DPP Partai Golkar memutuskan lain dengan apa yang saya harapkan, maka Mas Eri sangat memahami bahwa saya memiliki kewajiban untuk menjalankan rekomendasi Partai Golkar dengan penuh kehormatan. Yang penting saya sama Mas Eri berkomitmen tidak akan melakukan praktek kampanye negatif. Itu aja. Nah, sekarang tentang figur-figur yang akan didorong gitu ya. Jika terjadi yang pilihan yang kedua tadi. Itu kira-kira siapa aja yang menurut penerawangan jenengan ini? Izin minum kopi dulu. Oh ya, saya ikut juga. Mulai panas juga ya kayaknya. Jadi kalau melihat nama-nama yang muncul, ada salah satu wakil ketua Partai Golkar Jawa Timur, Mas Bayu Erlangga ini juga sudah menyatakan minatnya untuk menjadi calon pemimpin di Surabaya. Nah, tinggal kita melihat nanti proses konsolidasi organisasi yang dilakukan di level Jakarta itu, karena kami itu kan kursinya hanya 5 Mas Edi. Syarat untuk mengusung calon kepala daerah itu kan minimal 10 kursi di DPRD Surabaya itu. Jadi kami harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, soal rajutan benang komunikasi, rajutan benang koalisi itu biar menjadi kewenangan Pak Sarmuji selaku Ketua Golkar Jawa Timur. Entah dengan partai apa, kemudian calonnya siapa. Tugas kami di Golkar Surabaya itu hanya ketika keputusan sudah diambil, maka kita harus gerak cepat untuk melaksanakan keputusan itu, melakukan konsolidasi kepartaian sehingga kader-kader Partai Golkar mampu menjadi bagian yang mengantarkan kemenangan calon yang akan diusung oleh Partai Golkar itu. Tapi sebelum kita ngomong nama-nama figur yang muncul, kayaknya harus ini dulu, clear dulu. Apakah koalisi ini akan solid nantinya gitu kan? Koalisinya kira-kira gimana kalau menurut sebenarnya alhamdulillahnya Mas Edi, komunikasi partai-partai politik di Surabaya ini sangat cair. Kita ini terbiasa ketemu satu bulan sekali, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi guyonannya nggih. Waktu Deme Cak Safa, ketua PKB Surabaya itu saya sudah tahu kemana tujuannya. Oh gitu.
katakanlah dengan Mas Cahyo, Ketua Gerindra Surabaya, itu karena kita rajin ketemu kopdar ya, kalau istilah anak sekarang mabar itu. Jadi satu sama lain kita ini sudah tahu body language-nya, sudah tahu apa yang tersurat dan yang tersirat itu. Saya yakin tidak ada hambatan berarti ketika semisal nanti harapan kami sih tetap Golkar bisa mengusung Mas Eri Cahyadi ya. Tapi katakanlah nanti tidak, katakanlah kita harus koalisi dengan Gerindra mengusung nama lain. Saya pikir kita udah nyetel. Apalagi dalam Pilpres kemarin koalisi Indonesia Maju itu kan sangat solid kan. Artinya ada PAN, ada Gerindra, ada Golkar, terus kemudian dan partai-partai yang lain itu. Ya, jadi kita tinggal menduplikasi apa yang dilakukan dalam pemilu presiden kemarin untuk pemilu kada Kota Surabaya, menduplikasi strateginya maksudnya. Tentu dengan kewenangan-kewenangan yang kita miliki ya. Jadi seandainya pilihan itu terjadi, artinya koalisi parpol ini berhadapan dengan misalnya PDIP akan bergerak sendiri, maka koalisinya terdiri dari koalisi Golkar, Indonesia Maju gitu. Ya, apa Golkar, aja? Gerindra, PAN. PKB ada di mana? PKB tidak di bagian koalisi Indonesia Maju. Oh gitu. Tapi ada kemungkinan berkomunikasi? Kelihatannya kalau di Surabaya? Kalau di Surabaya kita hampir tiap waktu untuk komunikasi dengan. Ya komunikasi untuk koalisi dong. Iya. Gimana? Ada kemungkinan itu? Ada. Kemarin kita udah ketemu sebelum Pak Musyafak Rauf Ketua PKB berangkat haji itu. Ya kita sempat ketemu tentang plan A, plan B, plan C. Tetapi lagi-lagi Mas bahwa apa yang kami diskusikan itu semata-mata diskusi cara memenangkan setelah rekomendasi turun ya. Karena apa? Otoritas untuk membentuk koalisi itu urusannya petinggi-petinggi partai lah. Kita ini hanya menjalankan saja. Tapi kan kalau Golkar ya, saya nggak bilang partai lain, karena jenengan nggak punya kewenangan untuk ngomong tentang partai lain. Kalau di Golkar sendiri, apakah daerah itu DPC misalnya punya pengaruh yang cukup besar untuk memutuskan oke, yang ini oke. Jadi pusat itu tinggal sebenarnya oke, karena kamu milih ini, oke saya luluskan. Atau ada pertimbangan lain? Kita itu sifatnya hanya mengusulkan. Jadi yang sudah dilakukan oleh Golkar Surabaya itu kemarin kita mengusulkan 2 nama untuk menjadi bakal calon kepala daerah di Kota Surabaya. Siapa aja namanya? Ada Mas Eri Cahyadi, yang kedua saya sendiri. Atas dasar usulan itu yang kami sampaikan melalui ke DPP melalui DPD Partai Golkar Jawa Timur, DPP lalu memberikan surat tugas kepada Mas Eri Cahyadi dan kepada saya. Surat tugas itu dimaksudkan agar kami berdua melakukan upaya-upaya meningkatkan elektabilitas di tengah masyarakat. Karena hari ini setiap pengambilan keputusan partai, khususnya di Golkar ya, selalu berdasarkan scientific method. Artinya hasil survei. Golkar sudah lama menjalankan tradisi setiap rekomendasi kepala daerah itu salah satu pertimbangan utamanya adalah hasil survei dari lembaga survei yang sudah ditunjuk oleh DPP Partai Golkar. Tidak lagi berdasarkan non-scientific method. Jadi itu yang dilakukan di Partai Golkar. Apakah kemudian hasil survei nanti Mas Eri, kans keterpilihannya tinggi sehingga DPP memutuskan, ya alhamdulillah. Atau katakanlah DPP punya pertimbangan lain, ya prinsipnya kami ini kader partai yang di daerah siap saja melaksanakan rekomendasi itu. Ya, saya mau mengutip hasil survei Pilkada Surabaya dari WI Institute. Tahu ya? Nah, yang kemarin itu. Yang kemarin ini. Jadi Mas Eri ya nomor 1, elektabilitasnya 61,8. Betul. Kedua ada nama Armuji 10%, Fuad Bernardi 3,5%, Tom Liwafa 2%, Ahmad Dhani 1,7%. Ya memang hari ini kalau berdasarkan hasil survei lembaga-lembaga survei yang kredibel ya, memang ya kalau bahasanya orang Ambon, Mas Eri ini singa lawan. Singa kalau lawan. jenengan sendiri karena jenengan sudah ada, ini bukan rekomendasi sih Pak, surat tugas. Karena ada nama jenengan, itu gimana?
Jadi kemarin Nggak siap juga nggak untuk maju, maksud saya gitu. Oh, jadi sebagai kader partai ini kan kita ya siap ditugaskan dimanapun. Kemarin partai menugaskan saya untuk memenangkan hati masyarakat Surabaya dalam pemilu legislatif, ya kami jalankan penugasan itu dengan sebaik-baiknya. Katakanlah nanti partai memutuskan, hey Tony, waktunya kamu berjuang begini, ya kami manut saja. Atau kemudian partai memutuskan, Tony, kamu layani warga Surabaya di DPRD Surabaya dulu, baru nanti di eksekutif, ya kami manut-manut saja. Jadi saya punya prinsip, politisi itu boleh punya ambisi, tetapi tidak boleh ambisius. Nah, oke, selain nama tadi ada Bayu Erlangga, ada nama lain lagi yang masuk di dalam, selain jenengan juga ya pasti ya. Nama lain lagi yang masuk dalam radarnya Golkar untuk posisi wali kota, bakal calon wali kota sama bakal calon wakil wali kota. Kalau kami hanya saya sama Mas Bayu Erlangga aja ya. Kalau yang dari kader ya. Ya. Tapi kalau non kader kan ada nama Mas Eri Cahyadi. Kalau nama-nama yang beredar di luar ya saya tidak tahu. Itu kan otoritas partai-partai lain. Untuk mempopulerkan. Nanti saya mempopulerkan kader orang dong. Iya. Terus ini kan momentumnya tinggal pendek banget ya Mas ya. Antara pilpres gitu dengan pilkada di tahun yang sama. Di tahun yang sama gitu ya. Energinya parpol dan juga mungkin para pendukung atau simpatisan konstituen di lapangan ketika ngelihat timeline yang sangat pendek ini apa nggak menguras energi Mas? Sebenarnya justru malah menguntungkan bagi kita ya. Artinya gini, karena gelaran pilkada ini di tahun yang sama dengan pelaksanaan pileg dan pilpres, maka mesin politik ini masih panas. Oke. Sehingga ketika digerakkan untuk menunaikan rekomendasi itu tidak perlu memulai dari awal lagi. Kan kita tinggal evaluasi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin apa yang kurang. Kita evaluasi kan sudah. Sudah kita lakukan evaluasi sehingga ketika pemilu kada nanti itu tinggal menyempurnakan desain strategi yang terbaru. Jadi sebenarnya malah diuntungkan kita pelaksanaan di tahun yang sama. Bagaimana dengan relawan non partai? Justru malah kita mengingat merawat memori publik malah lebih gampang. Contoh katakanlah nanti tentu saya kemarin bisa berhasil lolos dalam pemilu, bisa memenangkan hati masyarakat itu kan di samping instrumen partai politik kan juga ada instrumen relawan. Kan tinggal kita kasih pesan-pesan saja bahwa saya sekarang berjuang bersama calon kepala daerah dari Partai Golkar namanya ini. Nyuwun tolong dukungannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya Pak Fatoni yang kemarin saya pilih Pak Fatoni. Kan pasti ada memori yang belum lupa. Masih dalam ingatan publik. Jadi relatif lebih gampang. Apakah melelahkan? Ya. Iyalah. Melelahkan ya. Paling tidak melelahkannya itu kita belum sempat istirahat setelah menghadapi pemilu yang cukup ketat. Kalau tidak dibilang sadis, kita harus melakukan kerja-kerja politik kerakyatan lagi untuk menyongsong pemilu kada. Meskipun di tahapannya masa kampanye pemilu kada ini hanya 1 bulan. Iya. Jadi pendek sekali itu. Itu lebih sadis lagi itu nanti kayaknya. Pendek lagi. Jadi memang menurut saya rezim pemilu hari ini itu didesain untuk menguntungkan petahana memang. Gitu ya. Iya. Agak repot juga nanti kalau misalnya desain dari Golkar itu tidak bisa berkoalisi dengan petahana yang sekarang ya berarti. Ya mudah-mudahan hitung-hitungannya juga harus lebih kalkulatif. Iya. Iya harus jeli. Karena effortnya akan lebih besar, energinya juga akan lebih besar gitu ya. Tapi so far ya, sejauh ini dengan petahana ini seperti apa komunikasinya? Artinya kan gini Mas, saya melihat ada kecenderungan dan juga mungkin godaan ya Mas ya, di mana bisa sangat mungkin terjadi deal-deal yang arahnya itu menuju ke bumbung kosong. Di Surabaya? Enggak sih, saya enggak nyebut Surabaya gitu, karena mungkin di daerah lain ada peluang-peluang seperti itu karena secara regulatif itu ada kemungkinan diperbolehkan itu. Ya.
Nah, ini saya juga pengen nyepil dari jenengan juga nih. Surabaya mau digitukan apa enggak gitu Kalau ya? saya pribadi sebagai makhluk yang hidup di kolam demokrasi seperti saat ini, itu saya enggak suka kalau kemudian dalam rekrutmen kepemimpinan itu melawan bumbung kosong. Bagi saya itu menghina kewarasan publik. Meskipun di undang-undang diperbolehkan. Iya. Meskipun diperbolehkan. Karena apa? Rakyat itu berhak mendapatkan dua alternatif kepemimpinan. Karena dalam periode kepemimpinan itu pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Yang puas terhadap kepemimpinan seseorang, dia pasti akan loyal terhadap orang itu. Yang tidak puas, dia butuh alternatif. Nah, di Jawa Timur hanya ada satu daerah kemarin yang bumbung kosong. Di luar Pulau Jawa ada. Bahkan fenomenal itu, bumbung kosong mengalahkan calon. Nah, itu kan hukuman rakyat, bahwa rakyat ternyata waras. Nah, di Surabaya saya termasuk orang yang mungkin akan berjuang agar di Surabaya jangan bumbung kosong lah. Rakyat ini berhak memperoleh alternatif kepemimpinan. Kita harus melakukan pendidikan politik bahwa sengitnya kompetisi untuk memenangkan hati masyarakat itu semata-mata adalah perlombaan untuk masyarakat yang lebih baik. Jadi jangan kemudian kita disuguhi sesuatu yang menurut saya itu justru malah membawa kemunduran bagi proses demokrasi kita di masa-masa yang akan datang. Ya. Jadi lebih baik berjuang, kalah terhormat daripada kita menghadirkan sesuatu yang itu menurut saya tidak bagus buat sistem demokrasi kita di masa yang akan datang. Naudzubillah lah, jangan sampai Mas. Tapi mimpi menuju ke demokrasi yang berkualitas itu kayaknya masih agak jauh ya. Jauh panggang dari api kalau melihat yang kemarin ini ya. Jauh panggang dari api. Saya sendiri juga melakukan evaluasi ini yang salah di mana. Iya. Karena kemarin saya juga diskusi juga di podcast yang sama Pak Suko Widodo, akademisi dari UNER, Betul. Komunikasi Politik, juga menyampaikan hal yang sama gitu tentang keprihatinan hancurnya kualitas demokrasi yang sekarang. Itu tadi yang saya singgung di awal tadi Mas Jadi, bahwa kita ini mengalami fase post-truth demokrasi, kita mengalami fase demokrasi prosedural. Harusnya gimana? Harusnya kita perbaiki di titik mana dulu nih Mas? Partai politik harus berbenah, iya. Saya sependapat bahwa salah satu cara untuk mendorong demokrasi kita semakin membaik adalah penguatan lembaga kepartaian. Yang kedua, sistem pemilu kita juga harus dibenahi. Artinya penyelenggara pemilu itu harus orang-orang yang memiliki integritas tinggi lah. Partai politik berbenah, undang-undangnya dibenahi, penyelenggara pemilu juga harus berbenah. Partai politik pembenahannya bagaimana? Paling tidak sebelum kita mengkaryakan kader untuk menjadi calon, kita harus bekali dengan apa tugas pokok fungsi DPRD. Jangan sampai kemudian ada caleg yang dia ketika nanti terpilih itu memiliki kewenangan legislatif tapi berkampanye seolah-olah dia memiliki kewenangan eksekutif. Karena ada perbedaan yang cukup fundamental antara menjadi calon legislatif dengan menjadi calon eksekutif. Kalau calon eksekutif ketika dia kampanye, dia berjanji yang dituangkan dalam visi misi, ketika dia terpilih itu harus masuk dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dia memiliki kewenangan eksekutorial. Tapi kalau calon legislatif, dia hanya memiliki 3 fungsi utama. Budgeting, legislatif, membuat undang-undang, dan pengawasan. Nah, ini yang sering kali saya jumpai, ada caleg berkampanye, kalau saya menang di daerah ini, maka saya akan bangun jalan. Padahal, dia nanti masih harus membahas itu dengan eksekutif. Nah, kalau kemudian tidak terrealisasi, rakyat kan akan kecewa. Nah, itulah yang kemudian rakyat, makanya istilah saya tadi di awal, 2024 ini sepertinya rakyat menghukum kita. Karena apa? Ada kata dan perbuatan yang tidak sama sebelum terpilih dan setelah terpilih. Karena apa? Ketidaktahuan tentang tugas pokok fungsi. Nah, ini otokritik kita ke dalam. Yang kedua juga mungkin perlu dipikirkan oleh Komisi 2 nantinya bahwa salah satu cara untuk meminimalisir potensi abuse of power yang dilakukan oleh baik KPU maupun Bawaslu adalah kecukupan data C1 hasil yang diberikan kepada seluruh partai politik. Hari ini
kewajiban untuk membuat dan membiayai saksi partai itu kan ada di masing-masing partai politik. Sehingga kalau kita lihat dalam pemilu legislatif kemarin, dari sekian banyak partai politik peserta pemilu, yang memiliki saksi itu tidak lebih dari 4. Bayangkan peserta pemilunya ada 18, kemudian yang punya data saksi cuma 4. Akhirnya apa? Akhirnya berselingkuh dengan penyelenggara pemilu. Wah, dan itu bermain dengan pengawas pemilu yang harusnya ngawasi justru menjadi supplier data. Patut diduga diperjualbelikan. Nah ini kan ngeri ya. Iya. Nah ini kan menurut kami ini juga pembenahan secara komprehensif di masa yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga rakyat yang keringatnya dikutip oleh negara melalui pajak dan retribusi itu yang digunakan dalam proses pemilu kita. Pemilu nasional menghabiskan anggaran 75 triliun. Nanti pilkada Surabaya November mendatang itu kira-kira sekitar 300 miliar. Bisa sampai 400 plus dana pengamanannya. Agar tidak sia-sia. Nah kalau kemudian kita harus menghasilkan demokrasi prosedural dengan anggaran yang sebegitu besar, ya mending tidak usah ada pemilu, Mas. Mending uang 500 miliar itu buat bangun rumah sakit di Surabaya Selatan aja lah. Jadi itu ya kita ya ada kegelisahan kita ya. Cuman mudah-mudahan pemilu kita mendatang semakin lebih baik lah. Amin. Semoga kegelisahan kita ketemu pada solusinya. Ya, amin, dan amin. apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya upaya untuk memberikan literasi politik kepada warga agar ketika mengambil keputusan yang terkait dengan politik itu mereka punya dasarnya. Sehingga pada gilirannya kepemimpinan kita mendatang akan menjadi lebih efektif karena ada kontrol dari publik. Seperti itu bukan ya? Iya, betul. Terima kasih Mas Fatoni waktunya. Mas Mudah-mudahan kita punya waktu lagi untuk ngobrol lagi di podcast berikutnya, ngobrolin hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang lain. Nggih, siap. Kalau jenengan yang minta saya manut. Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami, nggih Mas.